Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengerjakan tugas untuk menginstal JRE dan JDK. Saya Ivan Anja Mahendra dengan NIM 22TI088 akan menginstal JRE. Dan saya Muhammad Mardi dengan NIM 22TI102 akan menginstal JDK. Di sini langsung saja saya akan menginstal JDK 21 yang X64 installer. Nah, ini hiraukan saja, kita download langsung dari sini. Oke, tunggu sampai downloadnya selesai. Baik, untuk downloadnya sudah selesai, langsung saja kita ke file, lalu ke download. Nah, ini adalah JDK 21. Langsung kita install, akan melakukan install. Yes. Lalu next. Lalu kita close. Setelah itu kita masuk ke admin advance, maksudnya advance ini. Nah, di sini lalu kita open. Selanjutnya kita ke advance, lalu environment system variables, dan di sini kita new buat variabel java underscore home. Lalu kita browse directory, kita ke C, diskusi, lalu penyimpanan C, lalu kita ke program files, karena tadi disimpan di program files. Lalu kita pilih Java. Nah, di sini kita pilih JDK 21, lalu oke. Setelah itu kita ke path, lalu kita edit, dan kita pergi ke files, lalu ke disk C, lalu ke program files, Java, kita pilih JDK 21, lalu bin, dan kita copy path-nya dan taruh di path tadi. Nah, di sini. Lalu oke, dan oke. Setelah itu kita ke command prompt untuk mengecek apakah sudah berhasil apa belum Java 21-nya dengan cara Java min version. Nah, di sini sudah terinstall Java version 21. Berarti sudah berhasil. Baik, di sini kita lanjut. Saya Ivan Anja Mendra akan menginstal JRE. Karena kebetulan saya sudah terdapat link di sini, kita bisa langsung download. Oke, tunggu sebentar. Kita akan menunggu proses downloadnya. Oke, di sini penginstalannya sudah selesai. Kita balik ke Oke, baik, di sini kita langsung ekstrak filenya. Ekstrak. Oke, di sini setelah diekstrak, kita membuka di Advanced System Setting. Oke, enter. Oke, setelah itu kita klik ini.
Setelah itu kita cari path di sini. Lalu setelah bertemu path kita klik edit. Setelah klik edit di sini new, kita akan taruh dari folder bin dari JRE tersebut. Masuk ke bin. Setelah itu ini copy, masukkan ke path tadi. Kita pilih new. Setelah itu kita copy yang dari JRE tadi. Setelah itu klik OK. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya kerjakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva. Saya Johan Febriansa. Dan hari ini kami ingin membagikan cara menginstal dan mengonfigurasi Hadoop. Nah, di sini saya sudah punya file-file yang dibutuhkan untuk menginstal Hadoop. Jadi saya di sini sudah download Hadoop. Di sini saya menggunakan Hadoop versi 3.3.0 ya, dan JRE versi 8. Nah, file Hadoop yang baru kita download tadi, yang udah kita download tadi, kita copy, terus kita ke ini ke C ya. Terus kita buat folder baru bernama Hadoop. Nah, seperti ini. Lalu kita copy ke dalam folder yang baru kita buat tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita buka terminal. Nah, di sini kita akan mengekstrak file Hadoop-nya dengan perintah ini. Nah, ini dia perintahnya. Oke, terus kita kopas, lalu kita enter. Oke, kita tunggu sejenak ya. Oke, Hadoop-nya sudah selesai diekstrak. Kemudian kita copy lagi folder file Java JRE8 yang sudah kita download ke C juga. Terus kita buat folder baru namanya Java. Oke, lalu kita copy file JRE8 ini ke ini. Folder Java yang sudah kita buat, terus kita buka lagi terminal, kita akan mengekstrak dia lewat CLI ya, lewat command line, command. Terus kita kopas ini ya, perintah ini ya. Oke. Kita kopas, oke, lalu kita ekstrak dia. Oke, sudah selesai ekstraknya. Nah, kemudian kita menginstal Hadoop Native IO Binary itu untuk Windows. Jadi di sini kita akan mendownload dari repository GitHub. Nah, ini ada perintahnya juga ya. Nah, terus kita git clone aja. Nggak usah, kita buat PowerShell baru. Nah, ini kita git clone dari repository ini. Nanti akan ditaruh di description box ya, reponya. Terus kita clone. Setelah selesai kita clone, lalu kita buka folder clone-nya. Di sini dia. Kita buka dia di spec. Mana di sini? Di spec user, spec. Nah, ini dia. How to download. How to install Hadoop on Windows ya. Nah, ini bisa disesuaikan aja ya sama repo directory yang directory Anda masing-masing ya. Saya perlu. Lalu kita cari folder bernama Hadoop 3.3.0 yarn B2 8246. Kita buka, terus di sini kan ada folder bin. Nah, seluruh isi dari folder bin itu kita kopas dia. Kita copy ke folder Hadoop yang sudah kita buat tadi. Nah, di Hadoop ini kan yang udah diekstrak ini kan ada bin kan isinya. Terus kita kopas dia ke sini semuanya. Nah, macam itulah. Oke, setelah itu kita akan apa namanya? Mengapa sih? Kita klik environment variable. Nah, di sini kita buat
kok folder, new variables yang di atas namanya itu Java Home. Oke, kita browse directory, terus kita pilih tempat folder Java yang baru kita buat tadi. Nah, ini kan ada JRE nih, terus kita klik ini, oke, terus kita oke kan, oke. Terus oke ya, terus kita buat lagi variables yang baru, itu namanya Spark, Apache, kok Apache? Hadoop, Hadoop Home ya, adik-adik. Hadoop Home. Terus kita variable value-nya itu kita pilih folder Hadoop yang tadi kita buat. Di sini saya tadi naruhnya di C, terus ini kan dia Hadoop. Nah, Hadoop 3 bla 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 bla. Nah, terus kita oke kan. Nah, seperti itu. Terus kita oke, pilih oke, lalu oke. Terus kita buka lagi environment variables-nya, terus kita pilih path, klik 2 kali. Nah, terus kita tambahkan dia manual new. Nah, ini apa ini persen, terus tadi kita buat Hadoop ya, Hadoop underscore home, terus ini begini. Nah, kalau di Windows itu pakai backslash ya adik-adik, backslash ya, wah gelap gue. Terus bin, ya. Oke, terus kita tambahin juga Java underscore home, terus begini. Terus pakai backslash ya, karena kita ada Windows. Oke, terus kita klik oke. Oke, setelah itu oke. Nah, kita sudah selesai. Di sini saya akan melanjutkan proses install dan konfigurasi Hadoop-nya. Pertama-tama saya ingin memastikan bahwa Sipa sudah benar-benar menginstal Hadoop-nya. Di sini saya akan cobain cek versi Java-nya. Sudah sesuai. Oke. Hadoop, nah sudah sesuai. Nah, karena sini hasilnya sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi saya akan lanjut mengkonfigurasi bagaimana konfigurasi dan untuk penginstalan Hadoop-nya ya. Mari kita mulai. Jadi sesuai dengan di sini file yang sudah kami buat tutorial untuk install dan konfigurasi Java. Sini cari file namanya core site XML di folder Hadoop. Kita cari, ini boleh di close biar lebih rapi. Boleh di close, cari folder namanya Hadoop, ke folder etc, Hadoop. Nah, di sini ada nama core site XM. Biar lebih mudah langsung saya buka semuanya di sini VS Code ya guys ya. Tunggu. Alah. Oke, di sini ada beberapa file yang sudah disediakan. Mana dia? Oke. Cari file namanya core site XML. Ini kan konfigurasinya nggak ada nih. Jadi kita tambahkan konfigurasi yang ini. Copy aja guys. Copy lalu kopas di ini. Set. Oke. Lalu perintah selanjutnya adalah konfigurasi HDFS. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi file HDFS.xml, tapi sebelum itu kita harus buat folder yang namanya data node sama name node. Data node dengan name node di folder Hadoop. Cari dulu biar nggak capek. Sini Hadoop. Buat folder baru namanya data. Lalu buat folder baru lagi namanya node. Data node dan name node kalau nggak salah guys. Ya betul, name node.
Lalu baru kita bisa untuk konfigurasi file HDFS XML-nya. Ini kita copy aja ini perintahnya ya. Pelan-pelan, hati-hati. Ctrl C, cari namanya HDFS site XML. HDFS site ini dia. Konfigurasinya langsung saya dicobas. Cair. Lalu setelah itu konfigurasi file mapred site XML-nya. Copy, lalu cari filenya. Mapred site XML ini langsung dikonfigurasinya. Setelah itu cari file namanya yarn site XML. Yarn site XML ganti saja, tidak apa-apa nih, dihapus saja. Oke. Setelah itu ini kita jalankan perintah ini di CMD ya. Nggak usah di file Hadoop-nya, nggak usah. Langsung saja buat Windows, klik CMD, langsung running. Salah, sorry guys. Yang ini nih. Copy. Nah, sementara ini jalan agak lama, mungkin langsung saja kita ke proses yang sudah selesai. Dan kali kita kan kayak gemes sih. Bisa gemes aku yang bentukan kayak Coba mana produk yang bilang di band? bajuku yang kejolot. Tuting. Narkoba. Aku bilang ini katanya gitu. Respon ingin sebagai Kamu tuh dari mana untuk ngapain gitu? ya kan? Apa karena bekas? Nggak mungkin kan? Yang lain tuh sedangkan bekas. Iya. Wah, cacat Shopee nggak mau pindah tuh kopi dia. Oke, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai ya. Ini sudah successfully. Setelah itu ke tahap selanjutnya itu kita akan running ini perintah ini. Copy aja, langsung saja bisa di sini guys. Nah, langsung enter. Nah, di sini ada kenapa ada dua file dua jendela terminal. Di sini allow dulu ya. Nah, itu fungsinya tadi folder data node dengan name node tadi. Ini untuk menjalankan dua terminal sekaligus. Nah, setelah dua terminal sudah berjalan, coba pergi ke website ini. Lalu di sini akan ditampilkan UI-nya ya. Nah, ini kan Hadoop 20. Nah, artinya kalau udah aktif itu sudah berhasil guys. Tapi untuk memastikan kita akan start dulu ini. Terakhir kita jalankan ini. Yarn-nya. Langsung saja di terminal ini guys. Tapi hati-hati ya yang ini. Nah, langsung jalankan. Nah, bakal akan muncul lagi terminal baru. Setelah dua terminal ini muncul, lalu klik ini untuk memastikan Hadoop-nya sudah selesai diinstal. Jadi begitu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktikkan cara instalasi CloudSIM di Windows. Pertama yang kita butuhkan yaitu CloudSIM dan juga JDK Java-nya. Untuk Java-nya saya sudah install, jadi kita install CloudSIM-nya dulu. Kita ekstrak. Baik, di sini sudah selesai diekstrak. Kemudian saya pindahkan ke local disk C. Baik, di sini sudah selesai dipindahkan. Selanjutnya kita proses konfigurasi Java-nya.
Pertama kita buka environment variables, kemudian klik ini, kemudian cari path, kemudian edit, kemudian new, masukkan di sini lokasi tempat Java-nya disimpan, kemudian oke. Selanjutnya kita coba apakah berhasil atau tidak. Java main versi. Baik, sudah bisa. Selanjutnya kita setting cloud SIM-nya. Jars kemudian di sini kita buat new variable name class path, kemudian paste tempat jarsnya disimpan, kemudian slash, kemudian bintang, oke. Selanjutnya examples, edit, maksudnya new cloud SIM, kemudian titik koma, kemudian titik koma, di sini variable name class path, oke. Kalau di sini belum tersimpan, kita buat lagi edit example titik koma, dan oke. Selanjutnya untuk jarsnya kita ulang, kita copy, edit, dan new slash bintang, oke. Selanjutnya untuk Java-nya lagi, kasih tempat penyimpanan Java, program record, new, kemudian paste, kemudian oke. Baik, mungkin itu saja untuk cara menjalankannya, mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya setelah melakukan kompilasi, kita akan menjelaskan cara menjalankan Cloud SIM lewat prompt. Sekarang kita buka prompt-nya. Nah, cara untuk melakukan kompilasi itu yaitu dengan mengetik java cloudsim example1. Setelah itu kita enter. Nah, jikalau tampilannya sudah begini, itu tandanya kita sudah berhasil melakukannya. Yang penting diperhatikan itu adalah kita harus memastikan dulu variabel class path-nya harus benar-benar, karena
Kalau ada kesalahan tidak akan bisa dijalankan. Baiklah, hanya itu dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.